Kita nanti dari ujung Jawa di sebelah barat sampai ujung timur di Jawa Timur, jadi semuanya akan tersambung. Dilanjutkan yang Sumatera dari yang timur menuju juga ke Aceh ke sebelah barat. Luar biasa, Jokowi kerja nyata bangun jalan tol baru sepanjang 300 km di 2022. Infrastruktur berperan strategis sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, pemicu daya saing, mengurangi kesenjangan antar wilayah, menekan kemiskinan hingga meredam konflik disintegrasi. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat persatuan nasional. Proyek pembangunan jalan tol sendiri menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat kesatuan nasional. Oleh karena itu, infrastruktur tersebut termasuk dalam proyek strategis nasional atau PSN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejarah pembangunan jalan tol di Indonesia di era Jokowi tidak lepas dari terbitnya sejumlah aturan yang dimaksud untuk mempercepat pelaksanaan PSN sejak tahun 2016. Proyek strategis nasional atau PSN merupakan proyek atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aturan yang mengatur proyek strategis nasional atau PSN diantaranya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kalinya, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perubahan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pelaksanaan PSN menitikberatkan pada pembangunan fisik dan non-fisik yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur kewilayahan. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ditargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 bisa mencapai 5,2% hingga 5,5%. Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan tersebut, pemerataan pembangunan antar wilayah akan dilakukan. Dalam rencana kerja pemerintah atau RKP 2022 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 disebutkan pemerataan antar wilayah akan dilakukan dengan meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan dasar infrastruktur. Dilansir dari CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan anggaran Rp40,85 triliun untuk melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar di tahun depan. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai program dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti akses air minum, waduk, jalan tol, serta penyediaan pembangkit listrik dan gardunya di beberapa wilayah. Salah satu yang akan ditempuh pemerintah adalah dengan adanya peningkatan pembangunan konektivitas, mencakup pembangunan jalan tol baru, dan pembangunan jalur kereta api pada koridor angkutan penumpang dan logistik, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, dan terminal. Pada tahun 2022, pemerintahan Jokowi menargetkan panjang tol baru yang akan terbangun dan beroperasi, yakni 300 km yang berada pada 3 lokasi. Untuk membangun tol baru pada 2022 tersebut, pemerintah menyebut akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,2 triliun. Beberapa jalan tol yang akan dibangun diantaranya Jalan Trans Sumatera, Aceh Lampung yang rencananya akan dibiayai oleh investasi BUMN. Kemudian Jalan Trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan dengan anggaran sebesar Rp297,2 miliar. Dan Jalan Trans Papua Merauke Sorong dengan anggaran sebesar Rp1,8 triliun. Dalam keynote speech secara virtual pada Forum International Integrated Infrastructure Development atau Infinite 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung. Pada Selasa 21 September 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengatakan pembangunan infrastruktur tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dikoneksikan dengan pengembangan wilayah-wilayah produktif seperti area industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR juga berusaha sebaik mungkin memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, mulai dari tahap desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Untuk itu, Menteri Basuki menyatakan selalu mendorong dan mengapresiasi segala bentuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur karena dapat memberikan nilai tambah dan memberikan sentuhan humanis dalam setiap pembangunan, sehingga pembangunan infrastruktur yang solid akan didukung dengan sentuhan elemen estetika.
reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa peran daripada Kementerian Investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam. Bahlil Lahadalia bahwa Indonesia kebanjiran investasi hingga 2.900 triliun rupiah. Pada tahun 2017 hingga 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif tax holiday dan tax allowance. Banyak investor mau masuk investasi di Indonesia, namun belum dapat dieksekusi seluruhnya. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM kembali menyampaikan adanya potensi investasi senilai 2.900 triliun rupiah yang telah difasilitasi sejak 2017 hingga 2020. Namun potensi tersebut hingga kini masih belum dieksekusi oleh pemerintah. Dilansir dari okezone.com, pada rapat kerja bersama Komisi 6 DPR pada Rabu 22 September 2021, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menerangkan, terdapat 2.900 triliun rupiah potensi investasi yang sudah difasilitasi oleh negara sejak 2017 hingga 2020, yang intensifnya sudah diberikan berupa tax holiday maupun tax allowance. Ia juga menuturkan di tengah merebaknya pandemi COVID-19, terdapat peluang investasi baru, yakni melalui perusahaan-perusahaan yang akan merelokasikan pabriknya ke negara lain termasuk Indonesia. Sektor investasi memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Tidak hanya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Tugas Investasi terus melakukan kajian dan membedah permasalahan secara komprehensif. Bahlil menjelaskan perusahaannya belum bisa menjalankan namun kini sedang dibedah dengan bantuan Satuan Tugas Investasi. Kalau hanya sekedar bisnis casual, pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan ukur anggaran negara tidak disandera oleh saudara sendiri atau teman-teman yang menjadi pengusaha dan telah mendapatkan insentif atau izin lain dalam rangka menjalankan usahanya. Bahlil juga optimistis proyek tersebut bisa segera direalisasikan dengan baik, sebab proses evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah terhadap semua masalah-masalah yang menghambat. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar 600 miliar rupiah pada tahun depan. Bahlil menjelaskan, pagu anggaran Kementerian Investasi untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar 711,51 miliar rupiah. Lebih rendah dari pagu anggaran di 2021 yang sebesar 834,77 miliar rupiah setelah dilakukan realokasi dan refocusing. Ia mengatakan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mengejar potensi investasi 2.900 triliun rupiah. Dia bilang calon investor itu sudah mendapat fasilitas investasi seperti keringanan pajak tetapi tak kunjung dieksekusi. Tidak hanya itu, tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk eksekusi realisasi investasi proyek mangkrak senilai 120 miliar rupiah, peningkatan investasi baru senilai 85 miliar rupiah, dan Satgas Percepatan Investasi senilai 50 miliar rupiah. Bahlil juga menjelaskan, pengajuan anggaran tersebut juga telah disampaikan ke pihak DPR RI. Hanya saja hingga kini belum ada persetujuan pasti dari pihak Kemenke untuk penambahan anggaran tersebut. Pada tahun ini Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah. Hingga akhir Juni 2021, realisasinya sudah mencapai 442,8 triliun rupiah atau setara dengan 49,2% dari target. Realisasi tersebut didominasi oleh investasi langsung dari asing atau penanaman modal asing atau PMA sebesar 228,5 triliun rupiah atau 51,6% dari total investasi. Sementara itu realisasi investasi dari dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 214,3 triliun rupiah atau 48,4% dari total investasi. Dalam Rakornas Apindo Selasa 24 Agustus 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erlangga Hartarto mengatakan, engine investasi diharapkan berperan sampai semester 1 di tahun 2021. Realisasi investasi sudah mencapai 442 triliun rupiah. Terjadi kenaikan secara years on years, kuartal 2 di 2021 juga naik 16% dibanding periode tahun sebelumnya. Harapan kedepannya bisa menjadi 900 triliun rupiah di akhir tahun. Ia juga mengatakan selain konsumsi domestik dan APBN dan ekspor-impor, investasi diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan.
Dorongan investasi semakin optimis karena adanya implementasi Undang-Undang Cipta Kerja hingga Sovereign Wealth Fund Indonesia. Selain itu, Erlangga juga mengatakan penanganan COVID-19 juga menjadi faktor penentuan pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat yang mana saat kasus COVID-19 melonjak, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun karena pemerintah akan memberlakukan PPKM sesuai dengan arahan Presiden dan masih ada roadmap epidemi dengan persyaratan harus diturunkan kembali ke bawah 100.000 kasus per hari. Erlangga juga optimis ekonomi Indonesia di tahun ini masih tumbuh di rentang 3,7% sampai 3,9%. Sementara di tahun depan akan lebih tinggi lagi di rentang 5% hingga 5,5%. Dengan memastikan kerjasama di sektor investasi, diharapkan bisa memberikan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.